Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Pertama-tama, adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 91. Ayo, membaca. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkannya secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya, jika laut tercemar, maka ikan akan juga tercemar dan orang yang memakannya juga akan sakit. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah diwujudkan. Bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Ini bisa adik-adik baca ya. Ada kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Itu adik-adik baca agar adik-adik dapat pengetahuan yang baru. Kemudian, ayo mengamati. Amati perilaku dan kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu berkaitan dengan usaha-usahanya dalam menjaga kelestarian lingkungan alam beserta manfaat yang bisa dirasakan. Tuliskan pada tabel berikut. Ini tabelnya. Jadi adik-adik tuliskan usaha-usaha masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Yang pertama, usaha masyarakat tidak menebang hutan secara liar. Manfaatnya, agar hutan tidak gundul dan tetap lestari. Usaha yang kedua, tidak membuang sampah di sungai. Manfaatnya, agar sungai tetap bersih dan lestari. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Manfaatnya, agar lingkungan tidak tercemar. Tidak melakukan perburuan liar. Manfaatnya, agar hewan langka tetap terjaga kelestariannya. Kemudian usaha yang kelima, melakukan penghijauan. Manfaatnya, agar lingkungan tetap hijau. Usaha yang keenam, tidak membangun perumahan di tepi sungai. Manfaatnya, agar aliran air sungai tetap lancar. Tidak melakukan alih fungsi hutan. Manfaatnya, agar hutan tetap berfungsi dengan baik. Menanam bakau di pinggir pantai. Manfaatnya, agar pantai tidak terkena abrasi. Melakukan tebang pilih tanam. Manfaatnya, agar keragaman hutan tetap terjaga. Tidak menangkap ikan dengan bahan peledak. Manfaatnya, agar ikan terjaga kelestariannya. Dan yang terakhir, tidak membuang limbah ke sungai. Manfaatnya, agar sungai tetap bersih. Salah satu contoh kewajiban kita terhadap lingkungan sebagai masyarakat adalah melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan banyak jenisnya, seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal, melakukan reboisasi, dan membersihkan saluran air dan sungai. Nah, tadi itu kakak kasih contoh usaha-usaha masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Bisa adik-adik tambahkan lagi biar lebih banyak, biar lebih bagus. Ayo membaca. Kerja bakti di hari Minggu. Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Bisa adik-adik baca bacaannya mulai halaman 93 sampai halaman 94. Adik-adik baca ya. Selanjutnya, ayo mengamati pada halaman 94. Berikan contoh bentuk-bentuk kerja bakti
sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Yang A, di lingkungan rumah. Misalkan contohnya seperti ini. Yang pertama, bergotong royong membersihkan halaman rumah. Bersama-sama membantu ibu memasak. Bersama-sama membantu ayah mencuci mobil. Bersama-sama melakukan kegiatan menanam bunga di rumah. Dan bersama-sama membersihkan rumah atau mengepel lantai rumah. Yang B, di lingkungan sekolah. Contohnya, melaksanakan piket kelas bersama-sama. Bersama-sama menghias sekolah jelang perayaan Hari Kemerdekaan. Bersama-sama membersihkan perpustakaan sekolah. Bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Dan bersama-sama mengerjakan mading sekolah. Kemudian yang C, di lingkungan masyarakat. Contoh kerja baktinya, gotong royong membangun jembatan. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Bergotong royong menyiapkan kegiatan hari besar agama. Bergotong royong membangun tempat ibadah. Dan bergotong royong melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Nah, itu tadi contoh-contoh kerja bakti. Dapat adik-adik tambahkan lagi. Ayo berlatih pada halaman 95. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Sebut dan identifikasikan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu gurumu, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti kotak berikut. Seperti kotak ini ya, adik-adik, laporan hasil wawancaranya. Misalkan kakak kasih contoh laporan hasil wawancaranya seperti ini. Ini sudah ada hasil wawancaranya. Namanya itu sesuai dengan nama adik-adik. Misalkan namanya Dayu. Kemudian pertanyaan yang diajukan, kegiatan-kegiatan apa yang sudah Anda lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Kemudian hasil wawancaranya, itu sebenarnya terserah adik-adik ya. Adik-adik mau mewawancarai siapa. Misalkan kakak kasih contoh ini. Narasumber yang pertama, orang tua. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Narasumber yang kedua, ketua RT. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu melakukan reboisasi. Kemudian narasumber yang ketiga, keponakan. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu dengan menjaga kelestarian hutan. Narasumber yang keempat, tetangga. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu mengurangi penyebab pencemaran lingkungan. Narasumber yang kelima, teman sekelas. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu melakukan daur ulang sampah. Narasumber yang keenam, anak tetangga. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Narasumber yang ketujuh, kakak. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu menggunakan energi secara efisien. Narasumber yang kedelapan, adik. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu mengurangi penggunaan bahan plastik. Narasumber yang kesembilan, paman. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu menanam pohon di pekarangan rumah. Narasumber yang terakhir, bibi. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu
membersihkan sungai dari sampah. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kesimpulannya, bisa adik-adik buat seperti ini. Lingkungan harus kita jaga kelestariannya, karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Nah, misalkan kesimpulannya seperti itu. Adik-adik bisa buat kesimpulan sendiri yang lebih kreatif, terserah adik-adik. Selanjutnya, adik-adik perhatikan pada halaman 96. Ayo mencoba. Ada banyak usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas. Dengan mendaur ulang barang-barang bekas, lingkungan kita menjadi bersih dan dapat menghasilkan barang yang berguna. Misalnya, membuat kereta mainan bertenaga angin. Jika kamu meminum minuman dalam kemasan, jangan dibuang bungkus kemasannya. Masih dapat kita jadikan sebagai mainan. Bahan-bahannya: 1 kemasan bekas minuman kemasan, 1 sedotan bekas minuman kemasan, 4 tutup botol bekas minuman, 1 batang lidi, dan lem. Langkah-langkah. Pertama-tama, potong sedotan menjadi 2 dan rekatkan ke kotak minuman. Sedotan ini berfungsi sebagai tempat as atau poros roda. Kemudian lubangi keempat tutup botol di tengah-tengah. Potong lidi tadi seukuran lebar kotak dan ditambah 5 cm. Masukkan lidi ke tutup botol. Masukkan roda ke dalam sedotan dan badan kereta pun sudah terbentuk. Tambahkan aksesoris seperti cerobong asap dan ruang masinis. Cara memainkannya dengan meniup bagian belakang kereta. Karena kereta ini sangat ringan, maka dengan tiupan kereta pun akan bergerak ke depan. Silahkan adik-adik mencoba. Setelah adik-adik mencoba membuat kereta mainan bertenaga angin, saatnya adik-adik menjawab pertanyaan pada halaman 97. Pertanyaan yang pertama, apa sumber energi kereta kertas? Jawabannya, kereta kertas menggunakan sumber energi angin. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kereta kertas bisa bergerak? Jawabannya, kereta kertas dapat bergerak karena ada tiupan angin pada bagian belakang kereta. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan laporan dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan. Nah, misalkan bisa adik-adik jawab seperti ini. Ini kakak kasih contohnya. Laporan percobaan membuat mainan bertenaga angin. Tujuan percobaan yaitu mengetahui pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian alat dan bahan: 1 kemasan bekas minuman kemasan, 1 sedotan bekas minuman kemasan, 4 tutup botol bekas minuman, 1 batang lidi, dan lem. Kemudian langkah-langkah percobaan: potong sedotan menjadi 2 dan rekatkan ke kotak minuman. Sedotan ini berfungsi sebagai tempat as atau poros roda. Lubangi keempat tutup botol di tengah-tengah. Potong lidi seukuran lebar kotak dan ditambah 5 cm. Masukkan lidi ke tutup botol. Masukkan roda ke dalam sedotan dan badan kereta pun sudah terbentuk. Tambahkan aksesoris seperti cerobong asap dan ruang masinis. Cara memainkannya dengan meniup bagian belakang kereta. Karena kereta ini sangat ringan, maka dengan tiupan kereta pun akan bergerak ke depan. Kemudian hasil percobaannya, ketika kereta mainan ditiup pada bagian belakang, kereta bergerak ke depan. Kegiatan tersebut menunjukkan pemanfaatan energi, yaitu energi angin. Kemudian kesimpulannya, dari pengamatan percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa energi angin dapat dimanfaatkan
sebagai sumber tenaga pada mainan bertenaga angin. Nah, misalkan laporannya itu seperti itu yang kakak kasih contoh ini. Bisa adik-adik tulis di buku adik-adik. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.